kami sembah. Iralama yashata karalabaralabaralabar. Uralama yashata karalabaralabaralabar. Iralama yasi karalabaralabaralabar. Uralama yashata karalabaralabar. Malam hari ini saudara bebas berkata-kata kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Uralama yashata karalabaralabar. Iralama yasi karalabaralabar. Iralama yashata karalabaralabar. Iralama yasi karalabaralabar. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap umat-Mu malam hari ini. Setiap hati yang putus asa, mari Tuhan jamah mereka. Berikan semangat yang baru. Setiap hati yang susah, setiap hati yang bersedih malam hari ini, mari Roh Kudus mengalirlah bagi setiap kami. Uralama yashata karalabaralaba. Uralama yasi karalabaralaba. Uralama yashata karalaba. Setiap kami yang sedang mengalami pergumulan malam hari ini, Bapak Ibu, oh mari berdoa bersama-sama melalui pujian yang sudah kita naikkan malam hari ini. Seperti pelangi sehabis hujan, bahkan setelah badai, itulah janjinya bagi setiap kita. Uralama yashata karalabaralaba. Uralama yasi karalabaralabaralaba. Uralama yasi karalabaralabaralaba. Urama yaralamo. Haleluya. Dengarkan umat-Mu, beri damai pengharapan. Haleluya. Membasahi oh hati kami. Iralama yasi karalabarala. Iralama yasi karalabarala. Oralama yashata karalabarala. Nikmati Dia, Bapak Ibu, malam hari ini. Tangan-Mu yang selalu menopang hidup kami, tangan-Mu yang selalu menggandeng tangan kami, dan tangan-Mu yang selalu terbuka buat setiap umat-Mu Tuhan. Malam hari ini iman kami percaya hanya kepada-Mu, sebab ada tangan kuat yang menopang kami semuanya Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Lagi katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap,
Ku percaya Kau selalu sertaku, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari bersama-sama katakan, saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya. Satu kali lagi, sekarang jemaat katakan, saat ku sendiri. Ini iman kami Tuhan yang memperhatikanku. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Bersama katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Sebut namanya, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama kembali. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Satu kali lagi katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Ku tak mau. Oh, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir, sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kasih tepuk tangan yang membangun. Haleluya, praise God. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati ya mendengar firman Tuhan. Akan dinaik oleh Ibu Jo. Ya, silakan Ibu Puji Astuti Esti bisa menaikkan doa ya. Oke, ini ya silakan. Putus suara. Oh ya, Shalom, selamat pagi semuanya. ya shalom. Pastor John, Pak Lukas, Bu Nina. Shalom, selamat pagi. Mari kita Ya, selamat naikkan pagi. doa sebelum firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami Tuhan. Pagi hari ini kami kembali dapat berkumpul untuk beribadah sungguh Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau. Kami telah menaikkan semua puji-pujian. Semoga berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus.
Ampuni segala dosa kami, baik perkataan dan perbuatan kami ya Tuhan, yang telah menyakitkan hati-Mu Tuhan, supaya kami layak menghadap Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Nah sekarang Tuhan kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan. Supaya kami bisa konsentrasi. Benar-benar kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dalam firman ini Tuhan Yesus. Melewati Bapak John sebelumnya Tuhan. Urapilah Bapak ya Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Semoga kami bisa melakukan firman-Mu dengan baik Tuhan. Bukan hanya mendengarkan Tuhan, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada roh yang mencobai kami Tuhan, yang mengganggu konsentrasi kami Tuhan Yesus, kami usir hancur patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang Kau tinggal di dalam tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Oke, saya coba buka kamera. Apakah sinyal sudah stabil? Oke, ini stabil ya. Ya, jadi begini lagi. Bapak Ibu sekalian, jadi pemandangan kurang indah ya, elok. Oke. Jadi, berbahagialah saudara-saudara di sana yang punya signal stabil ya. Oke, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan ya. Ini selamat pagi Bu Joyce. Selamat pagi Ibu Wace ya. Ibu Fang sudah bersama kita, Ibu Nina, Bu Andre, semuanya luar biasa ya. Pak Lukas, Bu Weli Hukubun, Ibu Anastasia. Wow, semua kita luar biasa pagi ini ya. Ana Yohansli James, semuanya berkumpul di pagi hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Siapa percaya bahwa hadirat Tuhan pagi ini ada di tengah-tengah kita? Yang percaya lambaikan tangan. Amin ya. Dari mana kita tahu hadirat Tuhan ada? Karena lewat pujian penyembahan itulah Tuhan bertakhta ya. Artinya Tuhan hadir melalui puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan pagi ini Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita semua di pagi ini, dan saya berdoa supaya setelah kita mendengar firman ini, kita benar-benar dilawat Tuhan ya. Oke, yang percaya katakan amin. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah di dalam menghormati perjamuan kudus ya. Itu penting saudaraku. Dalam menghormati perjamuan kudus itu ada kemuliaan Allah di dalam setiap orang percaya ya. Oke. Dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan sudah tuntun langkah kita Bapak Ibu sekalian ya. Dari hari ke hari, sehingga hari ini kita akan lihat firman Tuhan yang sangat menyegarkan ya, sangat menyenangkan bagi kita sekalian. Oke, haleluya. Dan oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-414. Dalam sorotan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam menghormati perjamuan kudus. Kalau kita tahu menghormati perjamuan kudus itu ada kuasa, ada mujizat. Kenapa? Karena kita bersekutu langsung dengan tubuh dan darah Kristus ya. Dan mujizat ajaib tersedia di dalamnya. Ketika kita menghormatinya, kita meyakini dengan iman, saya percaya sesuatu yang ajaib kita alami ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 26 ayat 26 sampai 28. Ya, Nah, para Pak Lukas kita dipersilakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Amin. Dosa apapun yang engkau perbuat akan diampuni Tuhan. Kapan, saudaraku? Melalui perjamuan kudus itu. Ya, ketika engkau datang dengan iman, engkau datang dengan hati yang hancur, engkau merendahkan diri, maka disitulah kasih dan pengampunan Tuhan berikan kepadamu. Ya, melalui apa? Perjamuan kudus. Karena disitulah kita pegang roti dan kita pegang cawan itu, ya, anggur itu, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tubuhnya telah diserahkan bagi kita sekalian untuk kehidupan yang kekal dan darahnya telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Haleluya, ya. Dan kita akan lihat bagian penting ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam menghormati perjamuan kudus saat kita makan roti. Inilah tubuh Yesus dan minum cawan perjanjian, inilah darah Yesus untuk pengampunan dosa. Ya, saudaraku, dosa apapun, semua dosa diampuni asal orang itu mengaku dosa. Dosa yang tidak diakui, dosa yang tidak diampuni. Pertama. Yang kedua, dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan ketika orang itu tidak mengampuni orang lain, dia menyimpan kepahitan, dia menyimpan kedendaman, sakit hati. Dosa itu tidak diampuni Tuhan, ya. Dan celakanya adalah orang demikian ini, dia akan hidup dalam keadaan-keadaan yang sangat buruk sekali. Sakit penyakit segera menggerogoti hidupnya. Ada kanker, ada tumor, ada hal-hal yang suatu akan menyiksa dia, seperti Yesus memberikan ilustrasi. Ada orang yang berhutang, suatu, ya, dia berhutang 500, ada yang orang berhutang itu cuma 50 atau 100. Dan teman dia yang berhutang kepada dia ini tidak bisa membayar hutangnya, dibilang, "Kasih saya kesempatan dulu." Tapi temannya ini paksa dia, temannya ini suatu memukul dia. Nah, ketika berita itu sampai kepada sang raja marah sekali. Sang raja bilang, "Kenapa kamu punya hutang yang begitu banyak, sudah saya ampun, sudah bebaskan, kenapa temanmu yang kepada kamu tidak bisa memberikan kesempatan membayar hutang?" Algojo di sana menghajar dia. Nah, ini kisah yang mengerikan sekali. Kalau orang tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapak Ibu sekalian, algojo itu akan menyiksa dia. Algojo itu bentuk penyakit, ya, penyakit bisa merenggut nyawanya. Maka Bapak Ibu, kehidupan kita ini, saya percaya kalau kita hidup dalam kasih dan pengampunan Yesus, ya, kita datang minta belas kasihan, minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni kita lewat apa? Perjamuan kudus itu, saudaraku, ya. Makanya bersyukur, saudara, setiap hari Minggu malam, bahkan Minggu pagi, ya, kita adakan juga perjamuan kudus seperti ini. Pagi subuh ini kita adakan perjamuan kudus juga, supaya semua kita yang mungkin sepanjang minggu atau sepanjang hari kita telah melakukan banyak kesalahan, dan Tuhan mengampuni. Ya, saudaraku, dosa apapun, merah seperti kemisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun juga berwarna merah seperti kain kesumbat akan menjadi putih seperti bulu domba. Pertanyaannya, siapa yang memutihkan semuanya itu? Kuasa darah Yesus, Tuhan Yesus, ya. Oke, mari kita akan lihat bagian-bagian penting ini, suatu, dan dapat kita pelajari dari 1 Korintus 11 ayat 25 sampai dengan 27. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat tersebut kita akan menemukan ada 3 kebenaran yang akan kita jumpai tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam menghormati perjamuan kudus. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia, ya, tentang perjamuan kudus. Dia adalah orang percaya yang menerima apa, saudaraku? Dia menerima cawan perjamuan kudus untuk diminum dengan iman, ya.
Kenapa dengan iman? Karena tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan di hadapannya. Jadi engkau pegang anggur itu, engkau minum. Engkau pegang roti itu, engkau makan, minum, makan, minum, ya. Baru engkau lihat kuasa Tuhan akan terjadi. Kita lihat 1 Korintus ayat yang ke-25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Amin, ya. Jadi saudara, cawan ini, cawan perjamuan kudus ini, ya, ada darah Yesus ini. Saudara, engkau dengan iman lakukan itu. Maka saya penyakit disembuhkan karena beberapa saudara-saudara yang pada waktu sakit hanya diranjang saja, dan ketika dia minum perjamuan kudus, suatu dia makan roti perjamuan kudus, dia mengalami kesembuhan, ya. Kenapa? Karena ada iman di hatinya. Kita punya iman, Tuhan punya mujizat, ya. Iman ketemu dengan Tuhan pembuat mujizat, maka benar-benar kesembuhan terjadi, ya. Oke, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, dia adalah makan roti dan minum cawan perjamuan kudus juga dengan iman. Kita lihat, ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Amin, ya. Saudara, jadi makan roti dan minum cawan perjamuan kudus itu dengan iman, ya. Setiap kali kamu makan roti ini, roti perjamuan kudus, ya, dan minum cawan ini, cawan perjamuan kudus, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi lewat perjamuan kudus maknanya apa, saudaraku? Kita bersekutu dengan Tuhan, lalu kemudian kita ini mulai mengingat akan kematian Yesus, dan yang ketiga, makna yang ketiga adalah kita ini memberitakan kematian Yesus sampai ia datang, ya. Sampai kedatangan yang kedua. Kedatangan yang pertama itu sudah terjadi saat kita merayakan Natal itu, ya, saudaraku. Kedatangan kedua, Yesus datang tidak menjadi bayi lagi, tapi dia datang menjadi raja di atas segala raja yang siap membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Ya, saudaraku. Jadi ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, di sanalah saudara-saudara upah masing-masing orang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang selama masa hidupnya di bumi dia melakukan banyak hal untuk Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan, bahkan yang terbaik bagi Tuhan, maka upahnya sudah tersedia, saudaraku. Memang untuk menerima keselamatan itu gratis, ya. Kita dengan iman kita terima keselamatan dalam nama Yesus. Tapi untuk upah yang masing-masing orang peroleh itu beda-beda, saudaraku. Tergantung apa yang kau buat di bumi ini, saudaraku. Maka semasa engkau ada di muka bumi ini, kesempatan melakukan sesuatu, ya. Yang dulunya tidak ibadah, sekarang ibadah sungguh-sungguh. Yang dulunya tidak doa, sekarang mulai mendoa sungguh-sungguh, saudaraku. Yang dulunya tidak baca Alkitab, sekarang baca Alkitab sungguh-sungguh. Dan suatu hari kelak, ketika engkau ada di sana, di sorga, ketemu dengan Tuhan, nah, upahmu sudah tersedia di sana, ya. Karena apa yang kau lakukan di bumi merupakan sebuah investasi bagi kekekalan, saudaraku. Kalau orang di luar sana bilang apa? Mereka itu mengumpulkan pahala. Nah, saudara, apa yang kita lakukan di bumi termasuk ibadah-ibadah seperti ini, itu kita sedang investasi bagi kerajaan Allah. Pahala kita sudah tersedia di sana, ya. Oke, dan kita lihat yang ketiga. Siapakah dia orang yang mengerti, saudaraku, kemuliaan Allah dalam menghormati perjamuan kudus. Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang menjaga sikap hatinya. Agar apa? Dia layak makan dan minum anggur perjamuan. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Nah, kenapa berdosa? Karena, saudaraku, dia itu, Bapak Ibu sekalian, ya,
dengan cara yang tidak layak. Cara yang tidak layak itu apa, saudaraku? Dia tidak menghormati perjamuan kudus. Dia tidak benar-benar 100% meyakini, ya saudaraku. Artinya penuh keraguan. Maka itu membuat dia berdosa, ya. Berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Kalau sudah berdosa, Bapak Ibu, itu menghambat doanya. Itu menghambat pertolongan Tuhan. Itu menghambat mujizat Tuhan terjadi. Ya, karena itu Bapak Ibu, pada waktu engkau pegang roti, engkau pegang anggur, saudara hormati itu. Itu adalah tubuh daripada Kristus. Itu adalah darah dari Kristus, ya. Dan ketika engkau lakukan dengan iman, baru engkau lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi. Amin. Nah, kita lihat sekarang apa hasilnya. Hasil yang pertama, bagi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam menghormati perjamuan kudus. Mari kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudara, dia ini memperingati kematian Yesus. Dia terus ingat kematian Yesus dalam hidupnya. Dan ini membuat dia makin mencintai Tuhan, makin tetap setia, makin tetap begitu bergairah dengan Tuhan. Amin ya. Mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Amin ya. Tuhan katakan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Meminum apa? Meminum anggur itu ya. Anggur perjamuan kudus itu. Ya, menjadi peringatan akan aku. Jadi lewat perjamuan kudus ini kita memperingati akan kematian Yesus. Baik waktu kita makan roti itu adalah tubuhnya sendiri, dan kita minum anggur itu adalah darahnya sendiri. Kita memperingati kematian Yesus ya. Kita ingat Tuhan, siapa aku ini? Aku yang berdosa, Engkau ampuni. Aku yang najis, yang kotor, yang jijik, Engkau ampuni. Tuhan, aku yang tidak setia, Engkau begitu setia sampai rela mati di atas kayu salib. Demi menyelamatkan hidupku, Engkau buat semua itu bagiku. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Dan Alkitab berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Ini hasil yang pertama. Lalu kita lihat hasil yang kedua, Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia ini memberitakan kematian Yesus sampai Tuhan datang. Jadi dia tidak banyak menceritakan tentang masalahnya, masalah dia, masalah orang lain. Lebih banyak menceritakan kematian Yesus yang telah mati bagi dirinya dan bagi umat manusia. Itu yang diberitakan sampai Tuhan datang. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Amin. Memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Itu suatu berita luar biasa, saudaraku. Kenapa kau Tuhan sampai rela mati bagi kita sekalian? Karena dia ingin menyelamatkan kita, karena dia sayang kepada kita, karena dia mengasihi kita. Karena dia ingin supaya jangan ada satupun yang binasa. Itu yang harus kita beritakan kepada dunia ini, saudaraku. Supaya orang-orang itu sadar bahwa oh Yesus telah mati bagi dosamu dan dosaku, bagi dosa seisi dunia ini. Supaya kita semua mendapatkan keselamatan. Kita harus mati selama-lamanya, tapi karena kematian Yesus ini memindahkan kita dari kematian dan pindahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, itu luar biasa. Dan kita lihat saudaraku yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tidak berdosa, ya. Dia tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus, darah Tuhan ya. Sementara yang lain itu berdosa karena memang dengan cara yang tidak layak. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Ia berdosa terhadap apa? Tubuh dan darah Tuhan. Ini suatu penghinaan, saudaraku ya. Maka itu Bapak Ibu, ketika kita pegang roti dan anggur kita, saudara, dengan hormat, saudaraku,
walaupun Tuhan itu tidak nampak depan sedang jumpa dengan dia, bersekutu dengan dia. Dan ketika kau mengerti rahasia ini, wow, sesuatu yang belum pernah kau lihat itu, kesembuhan, mujizat ajaib dalam hidup saudara saya. Ya, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan kita akan berdoa bersama-sama ya di pagi hari ini. Praise the Lord buat renungan firman Tuhan. Oke. Ada sahabat kita di sana, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, akan berdoa buat kita semua ya di pagi hari ini. Baik, makasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami di hari yang baru ini. Kami boleh datang duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji menyembah lewat pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan hati ini kami telah disapa oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, tentang bertemakan kemuliaan Allah dalam menghormati perjamuan kudus, dengan 3 kebenaran yang kami boleh terima di pagi hari ini, menerima cawan anggur, perjamuan kudus untuk diminum dengan iman, makan roti dan perjamuan kudus dengan iman, dan menjaga sikap hatinya agar layak makan dan minum. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua lewat firman yang telah kami dengar di pagi hari ini. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua, kami dapat melakukannya karena pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang terus setia dan setia dalam melayani Engkau lewat firman-firman yang baru yang terus ditaburkan buat kami semua, baik lewat ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah malam. Tuhan terus memberkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus setia untuk melayani Tuhan dengan membagi berkat rohani yang baru dalam kehidupan kami sekalian. Bapa, Engkau berkati juga Ibu Sinta selaku Ibu Gembala kami yang setia mendampingi hamba-Mu dalam pelayanan tiap-tiap hari. Bapa berkati, dan juga ketiga anak terkasih dalam kehidupan mereka di masa muda mereka. Bapa memberkati mereka sekalian, juga keluarga besar dari Bapak Pendeta Sarbunan, Ya Yesus, adik kami Desi Sarbunan yang ada di Surabaya, bahkan juga keluarga besar dari Ibu Sinta, orang tua daripada Ibu Sinta. Tuhan memberkati kehidupan mereka, baik secara jasmani maupun rohani, supaya mereka terus ada dalam kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan lewat kehendak-Mu untuk kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, yang telah menaikkan doa setelah firman Tuhan disampaikan. Ya, terima kasih Pak Bu Weli. Selanjutnya kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, firman yang sudah diajarkan kepada kita melalui hambanya Pastor John Sarbaran ini mengajarkan pada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai umat-umatnya harus tetap selalu menghormati akan perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu, bahwa melalui perjamuan kudus ini kita mengingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib satu kali untuk selamanya buat kita. Amin Bapak Ibu, kita sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita. Dosa kita merah bagaikan kirmisi, dibikin putih seperti salju. Amin Bapak Ibu, kita harus selalu mengingat itu. Itu bukan roti dan bukan anggur biasa, tetapi itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah disucikan, yang sudah didoakan, dan kita sebagai umat-umatnya tetap mau mengamini, mengimani, percaya bahwa melalui pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus itu semua dosa kita sudah dihapuskan, sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Amin Bapak Ibu, semua persoalan permasalahan kita sudah dibebaskan, sudah kembali dipulihkan. Amin Bapak Ibu, kita harus benar-benar memahami makna arti dari menghormati akan perjamuan kudus ini bagi kami kita semuanya sebagai umat-umat pilihan Allah. Amin Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dapat memahami dan merenung dan mengerti, memaknai arti kuasa perjamuan kudus ini dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Makanya Gereja CLCC selalu mengadakan ibadah perjamuan kudus setiap hari Minggu pagi maupun Minggu malam. Mari kita sama-sama menikmati, merasakan perjamuan kudus itu di dalam kehidupan kita. Kita terima dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Pastor John yang begitu sudah setia memberkati kita melalui pengajaran firman Tuhan yang baru. Bagaimana kita dapat memaknai akan kuasa perjamuan kudus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Ditambah-tambahkan hikmat terus yang dari Tuhan. Yang baru setiap hari. Agar hikmat yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk hambanya Pastor John dapat ditaburkan, dibagikan kepada kita semua jemaat-jemaat CLCC, agar kita semuanya dapat bertumbuh di dalam keimanan, kerohanian kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Amin. Panjang sehat selalu, diberkati selalu senantiasa. Amin. Terima kasih juga Ibu Esti yang sudah berdoa tadi untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Ibu Esti. Tuhan Yesus beserta dengan Ibu Esti. Demikian juga Ibu Weli Hukubun yang tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli. Salam buat keluarga yang ada di Jayapura, Papua. Semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Lukas. Amin. Dan kita akan memasuki... Ada lagi Pak Lukas. Ibu Andri tadi berdoa pembukaan. Oh siap. Ibu Andriana. Saya juga berterima kasih. Tadi saya juga agak terlambat. Karena kurang enak badan tubuh saya, jadi saya terlambat. Ibu Andriana, terima kasih Ibu Andriana. Sama-sama. Iya, tadi sudah doa pembukaan untuk ibadah kita pagi hari ini. Semangat Ibu Andriana di dalam tugas pelayanannya. Tuhan Yesus berkati Ibu Andriana. Yes. Buat keluarga semua yang ada di Kediri. Haleluya. Ya, kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan juga dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa, yaitu Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Joyce. Semangat Bu, semangat. Ya, terima kasih Pak Lukas. Semangat semuanya, semangat. Mohon maaf, saya tidak buka hati. Saya lihat, Pak, loh, sudah jam 4 saya kena tugas ya. Mohon maaf ya, semuanya. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita akan mendengarkan, menyampaikan doa prophetik. Kita amini dengan I receive. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara.
Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Amin, Pak John. Lanjut. Amin. I receive. Ya, oke. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Lanjut, Pak John. Ya, silakan. Belum, Pak John, belum muncul. Ya, masalah signal ya. Ya, signal di sana ya. Waduh, saya enggak Oke. bawa catatan, Pak John. Saya enggak bawa catatan, Pak John. Ya, sebentar. Haleluya. Oke. Baik, Haleluya. Bu Joyce. Haleluya. Oke. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya buat kita semua. Amin, Tetap amin. selalu bersyukur atas segala kebaikannya. Saya berdoa supaya pagi ini semua yang datang dengan iman pulang bawa mujizat ya. Pulang bawa Amin. kemenangan, pulang bawa pertolongan dan kesembuhan dari Amin. Tuhan atas hidupnya. Amin ya. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yes, sudah muncul Pak John. Ya, oke. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. I receive. Tes Pak John. Ya. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Amin. I receive. I receive. Amin. Good Pak John. Ya. Oke. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Yes. Ya. Sudah muncul Bu Joyce? Ya. Oke, silakan. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi Gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin.
I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari Yes. mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta Yes. mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat. Yes, Lord. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Joyce. Terima kasih Pak John. Saya kembalikan Pak Lukas yang luar biasa semua kita. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Bu Joyce Putira yang dipakai Tuhan luar biasa untuk pelayanan di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati, semangat terus Ibu Joyce. Salam buat keluarga yang ada di Sidoarjo, semua yang di Surabaya. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Terima kasih Pak Lukas. Amin. Amin. Dan kita akan masuk tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiarini dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Yeti. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas yang semangatnya menggebu-gebu. Wow. Pagi-pagi yang sangat indah. Amin. Ya, dan pas sekali kenapa duduknya bisa berdampingan begini ya. Pak Lukas sama Bu Hesti pas banget itu. Maka saya screenshot. Terima kasih, terima kasih. Shalom Bapak John Sarbunan. Ya, shalom, praise God. Selamat pagi semua. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081306929929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini.
Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikualu, Simpang Darmo Permai Utara 9, nomor 4 Darmo Villa Kavling 644, depan Papaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18 Juli 2024, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tanggal 24 Juli 2024, Saudara Alexander Bramtito Sinaryakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 Juli 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikualu dari Jerman. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Amin. Praise God. Haleluya. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah sampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yeti. Salam buat keluarga semua yang ada di Kediri. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, sangat baik, teramat baik. Kita boleh sudah mengikuti ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita yakini, percaya urapan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah ibadah kita dan mengurapi kita semuanya yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Amin. Kita diberikan damai sejahtera, kita diberikan sukacita di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Karena kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Haleluya. Hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Amin. Haleluya. Terima kasih
sudah kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Ini Ibu Joyce. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo dan Surabaya. Semangat Ibu Joyce. Ibu Yeti juga terima kasih Ibu Yeti. Buat layanan kita hari ini berkati. Juga kita terima kasih ke Ibu Esti. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Andriana. Terima kasih Ibu Andriana. Sama-sama Pak Lukas. Iya, semangat terus dalam pelayanannya. Dimanapun dipakai kita semuanya. Tuhan Yesus kita menjadi garam dunia, amin. Ibu Nina Armedi, terima kasih Ibu Nina. Yesus berkati Ibu Nina. Ibu Weli Hukum juga terima kasih Bu Weli Hukum yang ada di Jayapura, Papua. Salam buat keluarga di Jayapura Ibu Weli. Yesus berkati Ibu Weli. Haleluya. Ibu Baca, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam buat Pak Kimsun. Iya, Pak Lukas, terima kasih. Ibu Fang Fang, terima kasih Fang Fang Lai yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Semangat terus Ibu Fang Fang. Liawati, Ibu Sinta, terima kasih Bu Sinta. Tuhan Yesus berkati. Adik James, Cindy dan Johan, terima kasih Your Miracle. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Semuanya kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Yang sebesar-besarnya pada hambanya Pastor John Santuna yang begitu setia memberkati melalui firman-firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati di dalam pelayanannya. Kita terus dukung doa, diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan terus dalam pelayanannya setiap hari. Amin. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau meminta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung menghubungi oleh hambanya Pastor John dan nanti akan didoakan. Dan saya kembalikan waktunya untuk Pastor John untuk mendoakan berkat bagi semua. Saya persilahkan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas untuk Bu Joyce. Pak John. Silakan. Ya. Kita mau cerita Pak John. Ini anak Beta serang Beta terus Pak John. Sekarang Beta tinggal di Sidoarjo. Tadinya saya di Dapuan. Ya. Kalau kemarin malam anak saya yang bungsu datang ke sini. Dia sering main di rumahnya adik saya Sonya. Dia bilang, "Mi, aku masuk rumah ini nih di rumah Dapuan Pak John. Aku merinding nih." Akhirnya dia tidur di kamar saya Pak John. Dia juga merinding. Terus malamnya mantunya Sonya, dia itu kalau tidur sampai subuh Pak John, dia dengar ada bunyi tuar gitu Pak John. Terus jemuran itu Pak John goyang-goyang Pak John, goyang-goyang. Nah, itu Pak John saya minta bantu doa Pak John, karena istrinya ini Eva ini dia pakai terus Pak John. Tapi saya percaya dia tidak bisa memenangkan Tuhan. Saya selalu berdoa, saya tinggal di sini, saya selalu mau tidur, saya berdoa semua cucu-cucu saya. Terakhir saya suruh doa Bapak kami itu Pak John. Diucapkan ya nak ya semua, memang saya ajari cucu saya itu. Akhirnya doa Bapak kami. Pesan adik saya dan anak saya datang ke sini, dia bilang, Mami itu ada janjian apa sama Eva? Enggak, Mami enggak bilang enggak janjian apa-apa. Dia lihat itu bantal suami saya itu ada orang yang duduk di bantal itu. Dia sepertinya menyerang Umar, Pak John. Saya minta tolong Pak John tiap hari. Nanti saya juga doa tiap hari. Ini saya mau mengalami puasa Pak John. Saya mengalami. Pak John. Ya itu Pak John menyampaikan untuk doa. Jangan putus-putus ya Pak John. Saya juga doa ya Pak John. Ya. Amin. Makasih. Kami selalu bawa doa untuk Ibu Joyce ya. Itu teman-teman yang ikut doa mujizat setiap hari, daftar nama yang kita doakan itu setiap hari tidak luput ya. Jadi
Nanti Bapak Ibu sekalian yang punya pergumulan tadi, Tuhan taruh sesuatu di hati saya untuk semua orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan ingin engkau mendoakan mereka. Ya, sebelum Ibu Joyce menyampaikan ini, Tuhan sudah nyatakan tadi bahwa setiap orang tua yang hadir pada pagi ini, doakan anakmu. Kalau saudara sudah punya mantu, doakan juga mantu. Bahkan kalau saudara punya cucu, doakan itu, saudara-saudaraku. Karena hari-hari ini memang peperangan sedang terjadi, ya. Saudara masih ingat yang di retreat, saya sampaikan bahwa antara kerajaan kegelapan dengan kerajaan terang, itu selalu ada peperangan, ya Bapak Ibu sekalian, tapi selalu menang terang, ya. Di mana ada terang, maka kegelapan akan sirna. Kita ini anak-anak terang, Bapak Ibu, ya. Kita memancarkan kemuliaan Allah dan kita pasti menang, ya. Dan Paulus berkata bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman, saudara-saudaraku, ya. Jadi iman itulah yang akan mengalahkan segala sesuatu, termasuk santet, mantra pelet. Ibu Yeti juga punya kesaksian, ya. Kita sudah dengar itu ketika dia mau disantet. Dia pertama kali mulai bergabung dengan gereja CLCC sejak itu. Dan Tuhan luputkan dia dari santet yang dibuat oleh orang yang benar-benar mau menyerang Bu Yeti. Ya, ternyata Bu Yeti aman, ya. Karena memang kekuatan doa itu sangat besar kuasanya, Bapak Ibu. Jadi saudara, kita punya kekuatan di situ, kemenangan kita di situ. Gak ada tempat yang paling aman untuk kita berlindung, hanya di dalam hadirat Tuhan saat kita jumpai Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, semua arahkan tangan untuk Ibu Joyce Putirai. Saya tahu bahwa Ibu ini punya pergumulan yang berat sekali, tapi Tuhan berkuasa sanggup menolong Bu Joyce. Dalam nama Yesus, haleluya. Bu Joyce, terimalah pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Terima pagi ini, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Tangan yang berlubang paku itu sedang menggendong engkau. Engkau aman di dalam perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan susah hatimu, jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut. Ada proteksi dari Tuhan langsung atas hidupmu. Tuhan sudah utus malaikatnya untuk menjaga engkau. Di sepanjang perjalananmu, di kiri kanan ada malaikat Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Dia meratakan gunung-gunung. Dia memecahkan pintu tembaga. Dia mematahkan palang-palang besi. Benar, ini pesan Tuhan bagimu, Bu Joyce. Semua tanduk-tanduk orang fasik akan dipatah, tapi tanduk orang benar akan ditinggikan. Dalam nama Yesus, di dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Di dalam dirimu ada hadirat Tuhan. Jaga itu dengan baik. Dan pakai kuasa menghancurkan segala kekuatanmu. Di dalam nama Yesus, terima. Hari ini engkau dengar bahwa tidak ada yang membahayakan dirimu. Engkau bersama suami, anak, mantu, cucu, keturunanmu aman di dalam nama Yesus. Bangkitkan roh doa dalam dirimu. Terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan kepadamu, termasuk kuasa Tuhan yang akan menghancurkan segala kekuatan musuh. Terima dalam nama Yesus. Engkau punya kuasa untuk menaklukkan itu. Dalam nama Yesus. Alkitab berkata segala roh yang ada dalam dunia ini, roh yang lemah dan miskin. Sebab itu engkau tidak perlu takut. Sebab roh di dalam dirimu yang Tuhan taruh lebih besar dari segala roh dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa Tuhan turun atasmu. Kau berjalan dalam kuasa Tuhan. Kau berjalan dalam mujizat Tuhan. Ada perlindungan Tuhan atas hidupmu bersama suami, anak, mantu, cucu. Aman dalam perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi. Dalam nama Yesus, hadirat Tuhan sedang turun atas hidupmu. Jama. Kerajaan Allah sedang turun atas hidupmu. Jama. Terima dalam nama Yesus. Terima. Oh, ada kuasa Tuhan. Ada damai sejahtera. Ada kasih. Ada sukacita. Lawat Bu Joyce. Lawat dia. Lawat dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima Tuhan Dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Sekarang ucap syukur. Sudah diberikan kuasa itu. Berkat sekal Tuhan mengangkat kepada urap dan menjawabnya dan soal dengan Mazmur 20 ayat 7. Semua orang tua yang ada di sini yang mengasihi anak-anakmu, mengasihi cucumu, menantumu, doakan mereka hari ini, memberi proteksi untuk Bu Yeti keluarga, untuk Pak Lukas sekolah,
untuk Bu Esti keluarga, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari terima kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Engkau akan lihat, Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anakmu. Apa yang kau doakan untuk anak-anakmu, mantu-mantumu, cucumu, semua mereka akan dilancarkan jalan-jalannya, akan rezekinya. Doa seorang ibu, doa seorang ayah yang percaya pagi ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan kau khawatir akan masa depan anak-anakmu, masa depan cucumu. Tuhan berkata bahwa anak cucu orang benar akan perkasa di bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Bahkan siapa yang sakit pada pagi hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan saya akan berdoa bagi saudara sekalian, imani dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Amin. Oleh kuasa darah Yesus, segala kekuatan musuh dihancurkan, dilenyapkan. Dan akan beberapa waktu dari satu persoalanmu terselesaikan. Yang belum terselesaikan di waktu-waktu yang lalu akan terselesaikan di waktu-waktu ini. Sebab ini yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan sedang bawa engkau masuk kepada satu musim yang baru. Nah, engkau akan mengalami kedamaian, sukacita, engkau akan mengalami kelaparan akan Allah. Tuhan akan puaskan engkau di musim ini. Engkau akan melupakan yang sudah terjadi waktu yang lalu. Yang lama sudah berlalu dan mari sambut sesuatu yang baru sedang datang. Buka kedua tangan saudara, sambut itu. Di tanganmu kuasa Tuhan. Terangkanlah Bapa, Anak, Roh Kudus, curah dan dicurahkan buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Jesus. Haleluya, haleluya. Hilang, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh, kasih cinta baik turun dalam kehidupan Ibu Joyce. Ibu Joyce membutuhkan Engkau, memerlukan saya mendapat penghargaan yang tinggi. Terima kasih Pak, terima kasih karena kasih-Mu itu sungguhnya, kasih-Mu sungguh penuh kemuliaan, penuh kedahsyatan, penuh kekekalan, penuh mujizat. Karena cinta-Mu kepadanya sungguh luar biasa. Cinta-Mu kepadamu sungguh dahsyat. Sungguh penuh kasih sayang yang tak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Selalu baru setiap hari. Tidak karena takara Inama karena takara para syanana takara pakura. Inama karena takara syanana takara pakura. Inama karena takara pakura pakura. Inama karena takara pakura. Inama karena takara. Inama karena pakura. Syanana takara pakura. Tuhan ampuni kesalahan kami. Okay. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Ibu Fang, ini yang Tuhan ingin engkau dengar di pagi hari ini. Eva, Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuatkan, jangan biarkan hatimu lemah, jangan biarkan hatimu takut dan khawatir.
Kalau karena nama supaya nama Yesus, Tuhan sedang membawa engkau berjalan bersama dengan dia, Fang. Tuhan membukakan jalan bagimu di hari ini. Sesuatu yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau akan lihat. Yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan dengar. Yang tidak pernah timbul dalam hatimu, sedang Tuhan sediakan bagimu. Bahkan apa tidak pernah kau pikirkan dan apa tidak pernah engkau doakan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Sekarang hari ini, Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu di dalam nama Yesus. Untuk semua para ibu-ibu yang hadir, Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan menuntun engkau berjalan di jalan-jalannya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan bawa engkau akan selalu mengalami suatu peningkatan. Dalam nama Yesus, keuangan yang lagi seret, keuangan yang tidak lagi stabil, hari ini Tuhan akan membuat menjadi lancar kembali. Dalam nama Yesus, mujizat-mujizat keuangan Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh rabayana basikana rabayana basida rabayana basida rabayana basida rabayana ba. Oh harabayana basida rabayana basida raba. Amin. Dan ini yang Tuhan nyatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan sedang memberi kekuatan baru yang terbang tinggi ke Raja Wali. Kau bukan cuma berjalan, bukan cuma berlari, tapi kau terbang. Ada sebuah percepatan Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu. Aku berkata juga untuk Bu Yeti, dalam nama semua yang kau sudah usahakan, itu adalah bagianmu. Dan bagian Tuhan, Tuhan membuat keajaiban. Akan ada PO-PO yang akan turun. Dan engkau akan bersuka cita dalam nama Yesus. Semua yang hadir pada siang hari ini, pagi ini, juga Tuhan sudah mendengar doamu untuk pekerjaan suami, pekerjaan anak, mantu, cucu, semua juga diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kedua tangan dia Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mujizat, sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Pastor John. Terima kasih Pak John. Terima kasih semuanya yang hadir. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Terima Sinta. kasih Pak John. Ya, Bu Yeti, Bu Weli, Bu Andre, Pak Lukas, Bu Esti, Bu Weli, Bu Sinta, ya, Pak Lukas, Bu Esti, semuanya Bu Joyce, Dadah. Semuanya. Ibu Melan ulang tahun Pak John. Oke, yang berulang tahun ya. Kita doakan iya, betul. Cimelan, iya. Ya, kita berdoa dulu Bapak Ibu ya sebelum berpisah. Bapak, kami berdoa untuk Cimelan yang hari ini memberkati, memberikan panjang umur. Anak cucu. Kami berdoa bahwa Tuhan sudah berikan kemuliaan di hari ini. Di bulan ini Tuhan memberkati dalam Yesus, panjang umur, sehatnya dilancarkan bagi Cimelan dan anak mantu cucu berbahagia di bumi sampai di sorga. Semua yang hadir hari ini juga sama-sama berbahagia, yang percaya katakan amin. Amin. Cucunya Bu Suli juga Pak John. Oke, selamat pagi. Tapi nanti di jam 3. Siapa Bu Nina? Cucunya Bu Suli, anaknya Surya masuk rumah sakit. Oh, cucunya. Kevin. Oke, Bu Nina. Kita berdoa, namanya siapa? Kevin. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa cucu Suli yang hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Kevin, setiap orang percaya di tempat ini bersama hamba-Mu, kami berkata dalam nama Yesus, kuasa membangkitkan Engkau, Kau sehat, Engkau sembuh oleh bilur Yesus, dan kuasa Tuhan sudah menjumpai Engkau, dan terima anak Kevin sudah disembuhkan Tuhan, supaya Bu Suli tenang, ayahnya juga tenang, penuh sukacita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.
Sampai Tetap jumpa. semangat. Sampai jumpa nanti siang ya. God bless you all. God bless you too. Ibu Beli, Ibu Nina, Ya. Ya, Bu Ati, semua. Semua pada pagi hari ini luar biasa dipakai Tuhan. God Amin. bless you. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Ya. Bu Fak ini ya, saya baru kenal. Fang. Salam kenal Bu Fang. Ya, Fang masih sakit. Kalau ibadah Bantu doa Ya. Pak John. Ya. Bantu doa. Ya Bu Fang. Dada saya sakit. Ya. Dada Bu saya Fang, sakit. Ya. Bu Fang posisi di mana Bu Fang? Surabaya? Di rumah. Di Di rumah badanku Surabaya. sakit. Oke. Iya. Teman-teman semua arahkan tangan buat Ibu Fang. Hari ini Ibu letakkan bagian tanganmu di kiri di bagian tubuhmu yang sakit. Sekarang Ibu terima dengan iman ya. Kuasa Ya, Tuhan segera terima kasih, menjumpai Bapak. engkau, Bapak Ibu. Yes, Terima dalam kasih, nama Pak. Yesus, imanmu menyelamatkan engkau. Amin. Dalam nama Amin. Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang oleh bilur Yesus. Ibu Fang sudah disembuhkan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kasih ya Bu Fang ya. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Juis. Sama-sama. Amin. Ya. Yes. Sama-sama. Saksikan cerita kebaikan Tuhan. Amin. Sampai jumpa teman-teman. God bless Sampai you. jumpa. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Amin.